Ini adalah sebuah WiFi access point dari Mikrotik. Perkenalkan, saya Ari dari Tembalol.id dan kali ini kita akan melakukan unboxing. Kita akan bongkar isinya apa. Dan yang paling penting kita juga akan melakukan pengujian terhadap Mikrotik CAP series ini. Kita lihat seberapa cepat dia bisa menghantarkan data melalui WiFi. Langsung saja kita ke videonya. Oke, kita akan bongkar saja di sini untuk Mikrotik Router Board CAP series-nya. Kita lihat apa yang ada di dalamnya. Untuk yang pertama ini adalah buku manual Mikrotik. Kita singkirkan saja. Kemudian ada PoE injector di sini. PoE injector ini kualitasnya sudah bagus. Ini sudah ada groundingnya. Seperti ini. Build quality-nya juga bagus untuk kabelnya. Ini untuk power dan ini untuk datanya ke switch. Kemudian di sini ada adaptor 24 volt. Kemudian ada skru di sini untuk pemasangan di ceilingnya atau di langit-langit. Ini adalah unitnya. Di belakangnya ada label untuk tipenya, portnya ada Ethernet, reset, dan mode. Di sini ada indikator untuk powernya dan sinyal tentunya. Kemudian ada mounting plate untuk dipasang di langit-langit. Seperti ini pemasangannya. Nanti akan terkunci. Ini sudah sangat kuat sekali. Ini adalah tampilan depannya. Untuk materialnya juga, ini sangat keras, tidak seperti plastik biasa. Saya tekan-tekan juga ini keras banget. Tidak terasa murah, walaupun bahannya adalah plastik. Untuk jenisnya saya kurang tahu. Kita coba akan bongkar isinya apa. Oke, seperti ini tutupnya. Ini setelah dibongkar juga ini benar-benar keras, sangat berkualitas. Sangat tebal juga di sini. Ya, ini emang sangat keras. Kemudian kita lihat isinya seperti ini. Ada tombol reset dan mode tadi. Ini Ethernetnya, induktor. Kemudian ini ada pin untuk reset segala macam untuk debug. Ini prosesornya menggunakan Qualcomm. Ini mempunyai dua antena ya, MIMO 2x2. Yang satu kanan, yang satu kiri. Kemudian juga ada soketnya. Ini seperti ini untuk tampak depannya, untuk antenanya. Kita balikin lagi, kita akan tes di dalam. Supaya aman, kita balikin lagi ini untuk casingnya. Kita akan lakukan tes. Kita akan setting ini. Oke, kita akan rakit ya ini. Sudah saya bawa ke dalam, kita rakit dulu. Kita akan lakukan setting. Jadi ada yang unik untuk setting Mikrotik CAP ini karena ini adalah modenya access point atau ini adalah wireless access point, maka seperti Mikrotik pada umumnya kita tidak bisa melakukan setting atau remote dari WAN. Dalam hal ini interest WAN adalah LAN-nya. Jadi kita tidak bisa langsung remote melalui LAN walaupun kita sudah meresetnya. Untuk interface LAN di sini adalah Wi-Fi-nya. Jadi kita harus menggunakan Wi-Fi untuk meremote
perangkat ini, karena kita tidak bisa langsung colok ke LAN, kemudian kita colok ke komputer, kemudian kita remote, nggak bisa, karena LAN di sini adalah posisinya interface WAN. Sedangkan MikroTik secara default hanya bisa diakses melalui interface LAN. Jadi kita akan gunakan HP di sini untuk connect ke MikroTiknya. Kemudian kita bisa akses dari sini. Saya di sini akan melakukan reset tanpa pengaturan default. Jadi MikroTik ini akan kosong, sangat kosong, supaya kita bisa meremote melalui port 1 ini. Saya akan buka IP defaultnya 88.1, langsung otomatis login karena belum di password. Kemudian saya akan masuk ke Webfig. Kalau nggak mau reset, kita bisa matikan firewall supaya kita bisa melakukan akses atau remote lewat one port atau lewat port Ethernet-nya. Kita disable aja ini yang ada drop-drop kayak gini. Kita disable. Setelah ini di-disable, maka kita bisa melakukan remote dari komputer melalui port Ethernet. Atau kita juga bisa reset aja. Reset tapi tanpa pengaturan default. Kita centang yang ini nih. No default configuration. Jadi ini benar-benar kosong melompong. Setelah reset default, kita bisa melakukan remote ke MikroTik ini dari port Ethernet tadi lewat komputer. Seperti ini. Oke, kita akan lakukan pengujian saja. Ini sudah saya setting. Kita menggunakan band N 2 GHz, kemudian channel width-nya 20 MHz. Kita coba berapa maksimal untuk transfer datanya. Perhatikan tanda panahnya di paling atas. Ini adalah data rate-nya 72 Mbps, kemudian 20 MHz untuk channel width-nya. Kemudian panah yang kedua di sini. Ini adalah transfer rate-nya. Sekitar 20 sampai 30 Mbps. Dan perhatikan di channel yang saya pakai adalah 20 MHz. Kita nanti akan coba menggunakan channel 40 MHz. Kita lihat transfer rate-nya, dia mampu berapa megabit. Kita gunakan ulang. Kemudian kita tes. Di panah paling atas, rate-nya sudah naik ke 150 MB per second, kemudian pakai 40 MHz juga. Dan untuk transfernya ini bisa sampai 70-an. Oh ya, di sini saya menggunakan aplikasi iPerf 3. Itu adalah aplikasi standar untuk orang networking untuk melakukan pengetesan dan pengujian network. Jadi saya tidak menggunakan speed test. Kenapa demikian? Ini alasannya adalah karena jika kita menggunakan aplikasi speed test yang ada di internet, maka yang terukur itu adalah koneksi dari HP kita ke server speed test tersebut. Padahal kita hanya ingin melakukan pengujian terhadap kapasitas dari jaringan kita. Jika kita menggunakan speed test di internet, maka kita juga sambil mengukur kecepatan internetnya. Sedangkan di sini saya hanya membutuhkan data untuk kapasitas maksimal yang bisa diberikan oleh MikroTik CAP series ini. Kita tadi sudah lakukan unboxing dan kita juga sudah bongkar. Kita lihat komponen apa yang ada di dalam MikroTik CAP ini, dan kita juga sudah lakukan pengetesan bandwidth. Lalu, apa kesimpulan dari MikroTik CAP ini? Oke, untuk yang pertama adalah ini adalah sebuah Wi-Fi access point. Seperti Wi-Fi access point pada umumnya, fungsi utama dari alat ini adalah menyebarkan sinyal Wi-Fi. Tidak lebih dari itu, walaupun ini menggunakan sistem operasi MikroTik, bukan berarti kita bisa manfaatkan MikroTik CAP series ini seperti router utama pada umumnya. Karena dia memiliki prosesor yang kecil, portnya juga cuma satu.
Jadi jangan manfaatkan ini lebih dari sebuah access point karena nantinya akan membebani kinerja dari prosesor ini yang bisa menyebabkan koneksi WiFi kita menjadi putus-putus. Karena ini menggunakan sistem operasi MikroTik, itu artinya MikroTik CAP series ini juga memiliki semua fitur yang dimiliki MikroTik, mulai dari VLAN, firewall, paket filtering, dan macam sebagainya. Tapi ingat, kemampuannya itu terbatas dari segi komputasinya karena prosesornya cuma 600 MHz. Kemudian untuk pemasangannya ini bisa menggunakan dua metode. Untuk yang pertama adalah metode standalone atau dia berdiri sendiri tanpa menggunakan controller. Jika menggunakan mode standalone, berarti ini hanya difungsikan sebagai wireless access point seperti biasa. Cuman bedanya dia mempunyai fitur-fitur yang dimiliki oleh MikroTik. Kemudian untuk metode pemasangan yang kedua adalah kita bisa menggunakan controller. Controller untuk CAP series ini adalah Chapman atau CAP Manager. Jika kita menggunakan CAP Manager untuk memanage perangkat ini, maka perangkat ini mempunyai fitur baru atau fitur tambahan. Di antaranya adalah dia bisa melakukan load balance. Load balance di sini bukan berarti load balance ke arah internet, melainkan jika perangkat ini ditempatkan di suatu tempat yang jumlah pemasangannya adalah banyak, kemudian orangnya juga banyak, kita bisa membagi beban untuk setiap access point. Contohnya, satu access point kita akan set maksimal 20 orang. Maka jika udah 20 orang nanti otomatis akan dilempar ke perangkat yang lainnya. Dengan asumsi kita menempatkan perangkat ini di area yang sama supaya kita bisa menampung lebih banyak user menggunakan lebih dari satu access point. Kemudian fitur tambahan yang lainnya adalah provisioning. Fitur ini akan sangat berguna ketika kita memasang lebih dari satu perangkat CAP series ini. Mungkin kita pasang ada 100 untuk kebutuhan gedung. Jadi kita tidak harus mengkonfigurasi atau setting satu-satu. Kita cukup colokkan saja, nanti otomatis dia akan tersetting karena settingnya sudah di preset atau disediakan di controllernya atau di CAP Manager ini. Kemudian ini adalah jenisnya indoor dan ceiling access point. Itu artinya perangkat ini hanya bisa dipakai di indoor atau di dalam ruangan, dan untuk pemasangannya baiknya ini adalah di langit-langit karena jenisnya adalah ceiling atau langit-langit. Tujuannya apa? Tujuannya agar pancaran sinyalnya itu optimal. Jadi pastikan untuk pemasangannya itu adalah di langit-langit supaya pancaran sinyalnya juga optimal. Kemudian yang perlu diperhatikan, walaupun ini sudah support N atau sampai 300 MB per second untuk transfer data rate-nya, sayangnya MikroTik jenis CAP series ini yang saya punya yaitu CAP RB CAP 2ND itu hanya menggunakan port LAN 100 Mbps. Jadi di sini belum menggunakan gigabyte. Yang artinya walaupun wifi-nya sudah mendukung hingga lebih dari 100 megabit per second atau sampai 300 megabit per second karena sudah menggunakan 802.11n, tapi itu tidak akan terjadi karena akan terjadi bottleneck di port LAN card-nya yang hanya memiliki kecepatan maksimal 100 Mbps. Jadi tadi juga kita sudah lihat pengetesannya untuk frekuensi di bandwidth 40 MHz hanya menyentuh 70 megabit per second. Dan yang paling penting yang perlu kita ingat adalah ini masih menggunakan single core. Jadi ketika kita menggunakan ini sebagai mode standalone atau kita pasang sebagai standalone mode tanpa controller, kita juga harus tahu diri. Dalam artian kita tidak boleh memanfaatkan ini secara berlebihan dari segi paket filtering karena itu akan sangat membebani CPU yang bisa menyebabkan access point ini menjadi tidak stabil, wifi kita akan lemot dan putus-putus. Oh ya, wifi access point ini saya gunakan dan saya pasang di tempat saya bekerja untuk memberi akses internet kepada pengunjung toko saya bekerja. Begitu dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan thank you.